Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian sosial yang berjudul Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis dengan Kepengurusan. Muhammad Irfan, 1832-19752. Program Studi Komunikasi dan Pendidikan Islam, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Bab 1. Pendahuluan. Poin A. Latar belakang. Gaya komunikasi merupakan salah satu jendela bagi kita bagaimana cara kita mengetahui seperti apa melihat dunia seorang seutuhnya sebagai suatu kepribadian yang unik. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan seorang pekerja dan kesejahteraan emosional. Melalui gaya kepemimpinan, seorang berkarir pada aspek yang dapat dilihat menjadi suatu yang minus. Permasalahan di lapangan dalam sebuah organisasi seringkali terjadi. Itu dikarenakan komunikasi organisasi tidak diterapkan dengan baik atau bisa dikatakan miskomunikasi. Dalam hal ini kita sering melihat dalam sebuah organisasi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan komunikasi yang dilakukan kurang, baik itu dari sesama kepengurusan organisasi tersebut. Tugas seorang pimpinan harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut dan pimpinan harus melakukan interaksi yang baik dengan kepengurusan. Komunikasi pimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Tanpa adanya komunikasi pimpinan yang baik dengan bawahnya, maka besar kemungkinan semua kegiatan dilaksanakan organisasi tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemampuan komunikasi pimpinan yang baik akan sangat membantu sekali segala kegiatan yang ada dalam sebuah organisasi, karena seseorang pemimpin adalah sebagai komunikator dalam memberikan arahan kepada bawahannya, sehingga komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan harus menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi, metode suatu komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan roda organisasi, karena komunikasi organisasi syarat membantu kepemimpinan organisasi mewujudkan tujuan organisasi. Permasalahan dalam organisasi sering timbul dikarenakan komunikasi organisasi tidak diterapkan dengan baik antara pimpinan dengan bawahannya. Kita sering melihat sebuah organisasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan kerja para pengurus dan dalam organisasi kurang efektif dan koordinasi antara pengurus tidak berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, tugas seorang pimpinan sangat sentral dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pimpinan harus memberikan arahan dengan baik kepada pengurus. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan sangat memerlukan implementasi gaya komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tersebut juga didukung dengan adanya penggunaan media sosial untuk mempermudah komunikasi pimpinan dengan pengurus dalam menjalankan tanggung jawab kepengurusan pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Perkembangan organisasi mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis semakin bertambah ramai yang diikuti oleh kalangan mahasiswa STEM Bengkalis. Banyak kegiatan yang telah mereka buat seperti seminar perempuan, pengabdian terhadap masyarakat, HMI berbagi, dan rutinan pembacaan Yasin setiap malam Jumat, serta kegiatan lainnya yang diadakan oleh pengurus HMI seperti pelatihan kepemimpinan yang dilakukan biasanya hanya dihadiri oleh ketua organisasi tersebut agar nantinya bisa menjadi seorang pimpinan yang bertanggung jawab dan ikut serta adil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh HMI Komisariat STEM Bengkalis. Lembaga sendiri memiliki dua komisariat, yaitu Komisariat Raja Kecil yang letaknya di Politeknik dan Komisariat STEM Bengkalis yang letaknya di STEM Bengkalis itu sendiri. Poin B. Batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah bahas tentang gaya komunikasi kepemimpinan organisasi himpunan mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis, mencari penyebab terjadinya miskomunikasi antara pimpinan dengan pengurus organisasi. Rumusan masalah: bagaimana gaya komunikasi pimpinan terhadap himpunan mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis? Bagaimana cara agar tidak terjadi miskomunikasi antara pimpinan dengan pengurus organisasi tersebut? Poin C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
Tujuan penelitian untuk mengetahui gaya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan himpunan mahasiswa Islam, khususnya di Komisariat STEM Bengkalis, untuk mengetahui cara komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pengurus-pengurus organisasi himpunan mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua khalayak dan menambah khasanah keperpustakaan tentang komunikasi organisasi di jurusan dakwah dan komunikasi Islam STEM Bengkalis, khususnya di prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara acuan bagi himpunan mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis dalam memahami dan menerapkan gaya kepemimpinan organisasi agar berjalan dengan baik dan benar. Bab 2. Kajian teori. Poin A. Landasan teoritis. 1. Gaya kepemimpinan. Menurut Rifai 2008, gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bernilai bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Analoga serta Hartanto mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik, langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh kepengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Dalam berkomunikasi, seorang tidak lepas dari strategi komunikasi. Strategi komunikasi dapat dilihat dari bagaimana seseorang komunikator menggunakan bahasa, pemilihan kata, retorika, dan menggunakan bahasa tubuhnya, seperti diungkapkan Didik Suhada, seorang jurnalis media dan televisi, bahwa bahasa menunjukkan bangsa, identitas dan citra. Di sini seorang di mata orang lain pun dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berkomunikasi. Selain itu juga pemilihan kata, istilah serta intonasi atau tekanan suara semua akan dapat mencerminkan identitas dan citra diri seorang yang sedang berbicara. Berikut ini beberapa macam gaya komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi. Controlling atau gaya pengadilan, equalitarian atau gaya penyamaan, structuring gaya perstrukturan, dinamik gaya dinamis, relinquishing gaya pelaksanaan, withdrawal gaya penarikan. 2. Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi, perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sarana, memelihara hubungan kerja sesama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan juga sebagai sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. 3. Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam pertama yang didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, tepatnya pada 15 Rabiul Awal 1366 Hijriah, oleh Lafran Panem beserta kawan-kawan mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia, yang mempunyai tujuan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafas Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah SWT. Tujuan tersebut bermaksud agar HMI dapat mencetak kader yang memiliki kualitas insan cita yang indikator terdapat di setiap kata dari tujuan tersebut, di mana kader ini memiliki kualitas antara lain kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta, kualitas insan pengabdi, kualitas insan pengabdi, kualitas insan
yang bernafas Islam dan kuat insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Kemudian, bila memperhatikan arti kata komunikasi dan organisasi, maka komunikasi organisasional adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri, juga antara orang-orang yang berada di dalam organisasi dengan publik luar, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Definisi fungsional komunikasi organisasi yaitu sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan definisi interpretif komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Yang kelima, organisasi. Menurut Ribon, organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan, yaitu adanya suatu kelompok yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi tetap satu sama lain saling berkaitan yang merupakan suatu kesatuan usaha atau kegiatan. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya, adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan, adanya suatu tujuan. Keenam, teori 4 sistem. Likat menemukan 4 gaya atau manajerial yang berdasarkan pada suatu analisis atas 8 variabel manajerial, yaitu kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pengendalian, dan kinerja. Likat membagi gaya manajerial tersebut sebagai berikut: Sistem 1 pengasuhan mutlak, Sistem 2 penguasaan seni mutlak, Sistem 3 penasihat, Sistem 4 pengajak serta. Poin B, penelitian terdahulu yang relevan. Dalam melengkapi penelitian ini, perlu adanya dilakukan peninjauan terhadap penelitian terkait dengan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian mengenai gaya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi himpunan mahasiswa, komisariat STEM Bengkalis dengan kepengurusan. Penelitian ini memiliki beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah Dwi Nurina Pitasari 2015. Penelitian ini berjudul Pengaruh Gaya Komunikasi Pimpinan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung. Saiful Adami, penelitian ini berjudul Gaya Komunikasi Pimpinan terhadap Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Aceh. Putri Wulandari, penelitian ini berjudul Gaya Komunikasi Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT White & Blue di Pekanbaru. Poin C, metodologi penelitian. Utama lokasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami gaya komunikasi kepemimpinan di organisasi tersebut. Tepat, penelitian ini mengambil lokasi di kantor himpunan mahasiswa Islam Komisariat Bengkalis. 2. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah ada 4, yaitu data collection, data reduction, display, dan verifikasi data. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi penelitian sosial yang berjudul Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STEM Bengkalis dengan kepengurusan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.